Bagi para mahasiswa, sebaiknya lebih berhati-hati saat mencari sewaan kamar indekos. Pasalnya, di Bandar Lampung, polisi menangkap tersangka penipuan dengan modus menyediakan kamar kos murah. Total korban dari penipuan tersebut bahkan hingga 75 orang. Tersangka bernama Arya Putra Jaya Negara, berumur 43 tahun, warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Modus tersangka yakni mempromosikan sewaan kamar kos milik orang lain di akun media sosialnya, namun dengan memasang nomor ponsel miliknya. Korban yang tergiur dengan harga murah kemudian membayar uang sewa kamar kos tersebut kepada tersangka. Supaya kejahatannya tidak cepat terbongkar, tersangka menyewakan kamar yang dipromosikannya tersebut, namun jangka waktunya tidak sesuai dengan yang disepakati dengan korban. Rata-rata perempuan ya? Iya, perempuan semua, Pak. Saya kosannya Mahasiswa ya? Jadi modus kau ngasih kosan murah gitu ya? Iya, modusnya itu aja, Pak. Kasih kosan murah, misalnya harga aslinya 8,5, saya jualnya 7 juta. Tapi saya tetap bayarin per bulan 850. Jadi saya berpikir uang itu yang belum saya store itu bisa saya puterin dulu buat usaha atau apa. Dia seolah-olah menjadi pemilik kos. Jadi ada yang mau kos di kos tersebut, dia mengambil uang sewa daripada kos tersebut. Jadi setelah diambil lambat laun ternyata yang ambil uang ini bukan pemilik kos atau penunggu kos, namun adalah yang bersangkutan. Jadi untuk jumlah korbannya yang telah dihimpun atau telah didata oleh Bapak Kapolsek yaitu kurang lebih 50. Namun demikian ada mungkin tambahannya karena ada informasi mereka telah membuat korban penipuan uang kos ada sekitar 75 orang. Kerugian para korban totalnya mencapai lebih dari 250 juta rupiah. Pada kasus ini, ponsel milik tersangka disita sebagai barang bukti. Polisi mengimbau warga sebaiknya datang dan bertemu langsung dengan pemilik kos supaya penipuan serupa tidak terjadi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Para pengguna ponsel Android perlu semakin waspada terhadap infeksi perangkat lunak berbahaya yang bisa mencuri data sensitif dan kata sandi yang tersimpan dalam ponsel Anda. Jika tidak, maka Anda bisa mengalami kerugian besar. Di antaranya dialami oleh Hartono, pedagang sembako di Sukarame, Bandar Lampung. Rabu siang ia mendatangi bank tempatnya menyimpan uang. Setelah rekeningnya dibobol oleh penjahat yang menyamar sebagai petugas Direktorat Jenderal Pajak. Saldo dalam rekening sebesar 298 juta rupiah raib digasak pelaku. Modus pelaku mengirimkan file aplikasi melalui pesan WhatsApp ke ponsel korban. Setelah tidak lama file tersebut diklik, korban menerima pemberitahuan SMS banking bahwa ada penarikan saldo di rekeningnya dalam jumlah banyak. Orang tua saya, Pak Hartono, menjadi korban di mana kejahatan kriminal adanya perpindahan uang lewat digital atau elektronik. Rekening beliau kurang lebih sekitar 298 juta untuk pindah kepada rekening orang lain yang sesama Bank Mandiri. Kemudian kami lapor ke Polda dan kata Polda sudah diterima laporannya. Kemudian informasi dari pihak Mandiri, dari CS atau call centernya kita harus menghadap laporan ke Bank Mandiri. Dan alhamdulillah hari ini kami ke Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri ada jawaban bahwa kita akan berlanjuti Pak, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dan berharap uang bisa kembali. Kasus pembobolan rekening telah dilaporkan korban ke Polda Lampung. Dari hasil cetak buku rekening, tujuan pengiriman uang dari rekening korban terungkap identitas terduga pelaku dan masih dalam penyelidikan. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Kabar kurang baik datang dari penyaluran program bantuan bedah rumah bagi warga miskin di Bandar Lampung. Sebanyak hampir 700 warga miskin yang sudah didata dipastikan gagal mendapatkan bantuan bedah rumah karena pemerintah kota Bandar Lampung tahun ini tidak mendapatkan kuota dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Bandar Lampung, Yusnardi Ferianto pada Rabu siang mengatakan belum tahu penyebab terhentinya penyaluran program bantuan bedah rumah tersebut. Namun hal ini juga sama dengan yang dialami Pemprov Lampung yang juga tidak mendapatkan kuota dari pemerintah pusat. Menunggu karena informasi dari provinsi juga terkait dengan berapa yang mau dibantu ke pemerintah Kota Bandar Lampung
itu masih ada tertundanya ya. Ini informasi dari Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi. Kita sambil menunggu, tapi karena batas waktunya udah tinggal sisa 2 bulan, sepertinya ya kayaknya nggak ada di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun 2025 lah ya. Untuk di Kota Bandar Lampung sendiri kita 2025 akan kita anggarkan, kita coba nanti ya kan bedah rumah yang dari Kota Bandar Lampung. Terkait hal tersebut, Pemkot Bandar Lampung berencana akan mengambil alih program bantuan bedah rumah menggunakan APBD yang dimulai tahun 2025, namun penerimanya akan dibatasi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.